Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi waftah abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatu mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyana bihilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyu ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita berkumpul kembali. Rutinitas bulanan Majelis Ta'lim Al-Fatah cabang Getem yang bertepatan sekarang berada di Puger, di tempat Ustaz Ahmadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan berkah zahiran wa batinan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan para santri dan santriwatinya diberikan oleh Allah Ta'ala pemahaman akan ilmunya Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir semua pada malam ini diangkat darajatnya oleh Allah, digabulkan hajatnya oleh Allah, diberikan berkah hidupnya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan pada malam ini sangat penting sekali, yaitu pertanyaan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabalin. Di mana pada saat Mu'ad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, hal tadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Ya Mu'ad, apakah kau tahu apakah hak Allah terhadap hambanya dan hak hambanya kepada Allah? Fakultu, Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya.
Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, fa inna haqqallah 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak Allah Ta'ala kepada hambanya ya Mu'ad, menyembah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Wa haqqul ibad 'ala Allah, adapun hak hambanya kepada Allah, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an, memohon kepada Allah Ta'ala agar tidak menyiksa bagi mereka yang tidak menyekutukan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pertanyaan Nabi ini pembahasannya sangat luas sekali. Allah Ta'ala meminta kepada kita yang telah memberikan kenikmatan zahiran wa batinan kepada kita, yang kalau kita semuanya mau menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan terhadap kita, maka niscaya kita semua tidak akan pernah bisa menjumlahnya. Nikmatul iman, nikmatul taqwa, nikmatul Islam, nikmat semua anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan nikmatnya menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan ini tidak akan pernah seseorang bisa menjumlahnya kalau seandainya ia mau menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan terhadap kalian, niscaya kalian semua tidak akan pernah bisa menjumlahnya. Allah bukan hanya memberikan kenikmatan yang zahir kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala pula memberikan nikmat yang batin kepada kita. Allah hanya meminta kepada kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Artinya umat Islam tidak diperbolehkan menyekutukan Allah, mengakui Tuhan selain Allah. Umat Islam dilarang, karena ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Baik alasan toleransi tidak boleh, atau untuk menjalin persahabatan lebih akrab lagi tidak boleh. Urusan agama tidak ada toleransi. Turunnya ayat lakum dinukum waliyadin ini adalah sangat jelas dan tegas bahwa bagiku aku akan bawa agamaku, bagimu bawalah agamamu, bagiku akan aku bawa keyakinanku,
bagimu bawalah keyakinanmu. Ini menunjukkan bahwa urusan agama tidak ada toleransi. Artinya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi syirik, menjadi murtad, menjadi keluar dari Islam dikarenakan dirinya mengakui ada Tuhan lagi selain Allah. Tidak boleh. Khususnya pada saat perayaan Natal, umat Islam dilarang mengucapkan selamat hari raya Natal. Karena makna selamat hari raya Natal itu sendiri adalah selamat atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya orang yang mengucapkan demikian mengakui ada Tuhan lagi selain Allah. Na'udzubillah min dhalik. Makanya mujma' madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ibnu Hanbal mengatakan haram mengucapkan selamat hari Natal terhadap kaum Nasrani. Lalu bagaimana dengan tahun baru Masehi yang akan kita hadapi ke depan dalam beberapa hari ini? Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui tahun Masehi ini hitungannya bukan tahun baru Islam. Di dalam tahun baru Masehi itu, khususnya tanggal 1 Januari, pada tanggal 1 Januari itu pula hari raya umat Kristen. Hari raya umat Kristen. Jadi mereka merayakannya pada malam tahun baru itu, disambutnya dengan kembang api, petasan, kemudian dengan meniupkan trompet, sebagian pula dengan memakai topi Sinterklas. Semua ini umat Islam dilarang untuk meniru atau membantu untuk merayakannya. Lebih-lebih kalau kita lihat bagaimanakah di sebagian daerah, di sebagian negara mengadakan ritual-ritual. Mereka datang ke laut, mereka menabur-naburkan bunga, menanam-nanam beberapa buah di pasir di pinggir laut sebagai tanda penghormatan terhadap dewa-dewa laut. Umat Islam tidak boleh meniru hal yang demikian. Tidak usah tahun baruan nanti. Tahun baru Islam sudah diatur. Karena tahun baru Masehi ini pula yang pertama meletakkan adalah Kaisar Julius dalam rangka untuk mengkerdilkan tahun baru Islam. Demikian juga dalam rangka mengkerdilkan sejarah-sejarah Islam di dalamnya. Nah, kalau orang Islam ikut sekali untuk mengkerdilkan, untuk mengecilkan, mengaburkan
sejarah-sejarah Islam yang ada di dalamnya dengan memperbesar tahun Masehi tersebut, maka tidak diragukan lagi orang tersebut yang ikut merayakan tahun baru Masehi akan dikumpulkan dengan orang-orang Nasrani nantinya. Na'udzubillah min. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Al-mar'u ma'a man ahab, orang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang ia cintai. Jadi umat Islam tidak usah ikut-ikutan, tidak usah tahun baruan, sudah di rumah sampean, tidak usah ikut-ikutan berada di lapangan menghidupkan kembang api, meniupkan trompet, memakai topi Sinterklas, tidak diperbolehkan umat Islam. Umat Islam ini ada aturan-aturan tersendiri. Cukup sampean di rumah sampean membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu malam sampean bermunajah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi hidup sampean, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan sampean semuanya dari bala, dari musibah. Berdoa kepada Allah Ta'ala untuk keutuhan NKRI, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan NKRI ini tetap utuh untuk selama-lamanya. Berdoa kepada Allah Ta'ala sampian agar apa yang diajarkan oleh para guru ahli sunnah wal jamaah bisa sampian lanjutkan, bisa sampean hidupkan sampai anak turunan sampean. Ini yang penting kita fikirkan. Banyak orang Islam tidak mengetahuinya, ikut-ikutan tahun baru sampai mabuk-mabukan, meniup-niupkan trompet. Makanya saya salut sekali, saya acungkan jempol kepada MUI Kalsel Kalimantan Selatan yang melarang kaumnya untuk melaksanakan tahun baru karena menyamai dengan orang-orang Yahudi. Ini bagus. Yang begini memang ada hukumnya. Makanya sampean semua ini tidak usah ikut-ikutan, tidak usah. Tidak usah keluar sampean nanti tahun baru tadi. Cukup di rumah sampean berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Gusti Kanjeng Nabi. Tidak usah sampean sampai ikut-ikutan ritual-ritual mereka. Jam 12 malam, selesai jam 12 malam lalu menghidupkan petasan sebagai tanda tahun baru. Tidak usah hal yang demikian. Bangun malam salat tahajud. Ini yang perlu kita pahami. Kita tidak perlu ikut-ikutan hal-hal yang tidak diajarkan dalam Islam. Kita tidak perlu meniru orang-orang yang tidak berjalan dengan hukum Allah. Kita tidak perlu ikut-ikutan hal yang demikian. Perbanyak diri sampean berzikir kepada Allah, dekatkan diri sampean kepada Allah, bermunajah kepada Allah. Tetap sampean menjadi pejuang-pejuang ahli sunnah wal jamaah untuk tetap menjaga NKRI dari bahaya-bahaya komunis, dari bahaya-bahaya Syiah, dari bahaya-bahaya liberal yang akan menghancurkan keutuhan NKRI. Ini yang paling penting sampean pikirkan. Kemudian hak hamba kepada Allah, memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tidak menyiksa orang-orang yang tidak menyekutukan Allah.
Maka dari itu, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, ikutin perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini, pertama Allah taala ciptakan kita hanya untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka kunci dari ibadah yang benar, Allah perintahkan kita semua untuk belajar ilmu agama. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala untuk memberikan peringatan kepada kita, membimbing kepada kita, mengarahkan kepada kita. Bahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tegas dan jelas. Beliau mengatakan, talabatul ilmi, dalam sabdanya, talabatul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama ini diwajibkan untuk setiap orang Islam, karena orang tidak akan pernah sah ibadahnya kalau tidak dilandasi dengan ilmunya Allah. Salat tidak akan pernah menjadi benar kalau tidak dihiasi dengan ilmunya Allah. Membaca Al-Quran tidak akan pernah benar kalau tidak dihiasi dengan ilmunya Allah. Haji, puasa, umrah tidak akan pernah benar kalau kita tidak dihiasi, dibekali dengan ilmunya Allah. Maka ilmu itu adanya di tangan orang yang alim-alim. Pada saat seseorang duduk terhadap orang alim, belajar ilmu agama, maka dia bisa mengambil manfaat ilmu dari orang alim tersebut, sehingga ilmu itu dapat membimbingnya, mengarahkannya, menunjukkannya ke jalan yang diridhoin oleh Allah, ke jalan yang di dalamnya banyak turunnya rahmat, banyak turunnya barakat, ke jalan yang menyebabkan seseorang bisa dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan surganya Allah. Ini hal yang paling penting kita fikirkan. Kalau sudah agama tumbuh, ilmu agama di dalam hati kita, maka ilmu tersebut selalu membisikkan kepada kita, selalu memberikan arahan-arahan yang baik terhadap kita, selalu memberikan hal yang terbaik buat kita, selalu menunjukkan amalan-amalan yang diridhoin oleh Allah. Maka beruntung bagi mereka yang mencintai ilmunya Allah, sehingga terjaga semua ibadahnya, sehingga dirinya menjadi orang-orang pilihan Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia. Lebih-lebih kemuliaan itu terus akan mengikutinya sampai ke alam akhirat kelak. Amin ya rabbal. Jadi sekali lagi saya tegaskan untuk jamaah kita, untuk masyarakat yang hadir, tidak usah ikut-ikutan merayakan tahun baru. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Tidak usah ikut-ikutan sampian menghidupkan petasan, karena itu bukan ajaran Islam. Tidak usah ikut-ikutan meniupkan trompet, memakai topi Sinterklas, tidak diperbolehkan. Umat Islam mempunyai tahun baru tersendiri. Kalau sampean berada di rumah, bacalah
Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan sampian sampai anak turunan sampian, agar Allah ta'ala memberikan keberkahan kepada kalian semuanya, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua di dunia, lebih-lebih di alam akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membawa barakah, dan mudah-mudahan membawa rahmat, dan mudah-mudahan yang hadir pada malam ini semuanya diangkat darajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan yang berdagang dilariskan dagangannya oleh Allah, yang bertani, yang nelayan dihasil limpah ruahkan hasilnya oleh Allah, dan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang belum mendapatkan jodoh diberikan jodoh yang saleh atau yang salihah. Mudah-mudahan yang belum mempunyai anak diberi anak yang saleh atau yang salihah, dan mudah-mudahan semuanya bisa sampai Mekah, Madinah, haji, Baitul Haram, umrah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur fi taatillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi terhadap umur kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan berkah terhadap sisa umur kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ta'ala berikan berkah kepada umur kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan terhadap negara yang kita cintai, NKRI ini, dan mudah-mudahan dijauhkan dari pengaruh komunis, dijauhkan dari pengaruh-pengaruh Syiah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkah kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, kita mohon kepada Habib Hasan untuk membacakan qasidah Ya Hannan Al-Mannan, agar Allah Ta'ala memberikan berkah dengan berkahnya doa yang dipanjatkan di dalam syair Ya Hannan Al-Mannan. Mana Habib Hasan? Kemana Habib Hasan? Rasulullah Muhammad. وعشر الفرقان وأمط عن الفؤاد وعشر الفرقان وأمط عن الفؤاد كجاما ونجي العجم وأمن بنشر كتاب وأمن بنشر كتاب الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا هنان يا منان يا قديم الإحسان بخر جودك من
Semua tangannya atas bareng-bareng. Ya Qadim, Ya Qadim al-ihsan, bakhruju bikmal ya, yutrana bil ربنا نسترضيك ولنا ظنا فيك يا رجال الإيمان يا تغتبى
صلى على النبي محمد اللهم صل عليه.